Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4371 Mata Dharmasura. Bakat Ying Qiu tidak ada di Sekte Iblis Abadi. Ia mampu mengolah dirinya sendiri hingga ke alam Tao dan Dewa karena tidak ada seorang pun di keluarganya yang mampu mengolahnya, jadi ia hanya bisa menyerahkan semua sumber dayanya kepada Ying Qiu. Namun, keberuntungan dan peluangnya memang bagus. Di area pintu bagian dalam Sekte Sura, sebuah tas penyimpanan compang camping yang diambil oleh tangannya sebenarnya adalah tas penyimpanan seorang murid Zhenzuan, yang kebetulan berisi mata Dharmasura. Setelah membaca ingatan Ying Qiu, Lin Bai tidak bisa tertawa atau menangis. Peluang dan keberuntungan jauh lebih kuat daripada usaha individu tersebut. Setelah tubuh Ying Qiu hancur, tas penyimpanannya juga hilang di area pintu bagian dalam. Lin Bai berulang kali melihat dari ingatan Ying Qiu untuk waktu yang lama, dan hanya mata Dharmasura dan pengalaman penelitian Ying Qiu sendiri tentang mata Dharmasura yang dapat masuk ke mata tersebut, dan ingatan lainnya tidak berguna bagi Lin Bai. Meskipun tubuh Ying Qiu hancur dan dia tidak dapat mempraktikkan mata Dharmasura, dia tidak dapat melepaskan penglihatannya. Selama siang dan malam yang panjang menunggu pertolongan, Ying Qiu telah mempelajari kultivasi mata Dharmasura, dan hanya memiliki sedikit pengalaman. Hanya ketika dia bebas dan kembali ke tubuh, dia dapat mengendalikan mata Dharmasura dalam waktu singkat. Sangat disayangkan bahwa semua buku kuno dan pengalaman Ying Qiu dalam mengolah mata Dharmasura adalah milik Lin Bai. Adik seperguruan King Luo, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Ketika Lin Bai baru saja memilah-milah ingatan Ying Qiu, dia mendengar suara Qin Yuyan. Lin Bai segera bangkit dan pergi ke Qin Yuyan. Sepanjang jalan, dia menjalankan kekuatan menelan Dao Guo. Dia menyisir tubuhnya lagi dan membunuh roh Ying Qiu di tubuhnya, tidak meninggalkan jejak jiwa yang tersisa. Ayo pergi. Lin Bai kembali ke Qin Yuyan dan diam-diam mengikuti tim ke lembah Jueseng. Sepanjang jalan, Lin Bai terdiam dan linglung di mata Qin Yuyan dan yang lainnya. Namun, sebenarnya, Lin Bai terus-menerus mempelajari makna mendalam dari Sura Fayan dalam benaknya. Meskipun mata Dharmasura tidak sekuat yang dikatakan Ying Qiu tadi, ia dapat membunuh makhluk abadi dan iblis, membunuh iblis dan membunuh Taoisme, dan menangkap jiwa dan roh. Namun, mata Sura benar-benar luar biasa. Ia tidak hanya dapat melihat melalui kekosongan dan cacat, tetapi juga mengoperasikan ilusi. Alasan mengapa Sekte Sura dapat bangga dengan dunia iblis adalah karena kekuatan sihir mata Sura dapat dengan tenang membuat seorang seniman bela diri jatuh ke alam mimpi setelah melihat para pengikut Sekte Sura. Di alam mimpi, para pengikut Sekte Sura tidak ada bandingannya seperti langit dan bumi yang tertinggi. Teknik mata sihir ajaib semacam ini benar-benar membuat banyak orang seni bela diri di dunia iblis sangat takut, dan juga mencapai prestise tertinggi Sekte Sura. Pengalaman penelitian Ying Qiu pada mata Dharmasura memungkinkan Lin Bai untuk mengendalikan penerapan dasar mata Dharmasura dalam waktu singkat. Berjalan di tengah kerumunan, Lin Bai selalu tampak seperti sedang bermeditasi dengan kepala tertunduk. Tetapi pada saat ini, Lin Bai sedikit mendongak dan melihat ke depan. Kekuatan misterius pulih di matanya. Penglihatannya dengan cepat bergerak maju dan penglihatannya tampaknya dapat melintasi gunung dan gunung. Lin Bai berdiri di ujung gunung ini. Saat ini, ketika dia mendongak dengan mata Sura, dia dapat dengan jelas melihat rumput, pohon, bunga, dan batu di belakang gunung. Gunung-gunung ribuan mil jauhnya di belakang gunung muncul dengan jelas di mata Lin Bai. Dan di depan dan belakang Lin Bai, bidang penglihatan kiri dan kanan, seolah-olah Lin Bai memiliki 8 pasang mata, dapat melihat dengan jelas ke segala arah. Seberapa jauh kamu bisa melihat? Benarkah ada keterampilan pupil mata ajaib yang dapat melihat menembus alam semesta dalam legenda? Hati Lin Bai menjadi bersemangat. Dia mencoba yang terbaik untuk menggerakkan matanya ke depan. Ketika dia melihat bahwa dia berada ribuan mil jauhnya, mata Lin Bai terasa geli dan darah mengalir di sudut matanya. Lin Bai dengan cepat menutup matanya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Perasaan geli itu berangsur-angsur menghilang di matanya, penglihatannya ribuan mil. Apakah itu batasnya sekarang? Tetapi lebih baik, setidaknya, untuk melihat lebih jauh dari persepsimu sendiri. Penglihatan seorang Dao Zun paling banyak hanya dapat menyebar sekitar 10 mil. Penglihatan seorang pendekar Dao Shen hanya dapat menyebar sejauh 100 mil. Jika terlalu jauh, tidak akan jelas. Dalam legenda, pupil mata seorang abadi dapat melihat melalui istana surgawi Jiuxiao, lautan pahit dunia, dan 9 neraka dengan satu mata, yang luar biasa. Namun, ini hanya ada dalam legenda. Apakah ada keterampilan pupil mata ajaib yang dapat melihat melalui 3 alam dan 6 jalur antara surga dan bumi tidak diketahui?
Perasaan intuitif mata Sura adalah bahwa peningkatan jarak pandang dapat membuat Lin Bai melihat pemandangan ribuan mil jauhnya. Lin Bai tidak bisa menahan kegembiraan. Dan tempat mata Sura yang paling kuat adalah tampilan ilusi. Menurut buku-buku kuno Mata Dharma Sura, selama seorang seniman bela diri dan seorang murid sekte Sura saling memandang, mereka dapat segera jatuh ke alam mimpi, dan membiarkan para murid Sura memerintah sesuai keinginan mereka. Jika mereka dapat dengan terampil menggunakan sihir untuk bertarung dengan yang lain, kekuatan mata Sura dapat dikembangkan tanpa batas. Dalam dunia kultivasi iblis saat ini, cara yang paling umum digunakan untuk melakukan seni ilusi adalah dengan mengatur susunan sihir. Karena mereka semua adalah praktisi seni bela diri yang telah berkultivasi ke alam Tao, pikiran Tao sangat kuat. Teknik pupil sihir biasa dan susunan keterampilan sihir tidak memiliki efek yang besar pada praktisi seni bela diri di alam Tao. Jika mereka tidak dapat mengguncang hati Tao, mereka tidak dapat membiarkan seni bela diri tenggelam ke alam mimpi. Tampaknya keterbatasan ini dapat diabaikan sepenuhnya dalam mata Sura. Selama kultivasi dan kekuatan lawan tidak terlalu melampaui mereka sendiri, mereka dapat menggunakan sihir untuk melumpuhkan pikiran Tao dan membuat mereka jatuh ke alam mimpi. Dengan pengalaman penelitian Ying Qiu tentang mata Sura, Lin Bai dengan cepat menguasai trik melakukan ilusi. Lin Bai tidak dapat menahan senyum, sekarang tampaknya aku lebih berterima kasih kepada Ying Qiu. Jika bukan karena penelitiannya tentang mata Dharma Sura selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah mencapai tahap awal mata Sura dalam waktu yang singkat. Ini adalah penggunaan yang luar biasa dari Taoisme pencarian jiwa. Setelah pencarian jiwa dilakukan, ingatan lawan seperti pengalaman pribadi Lin Bai. Pengalaman penelitian Ying Qiu tentang mata Sura, setelah pencarian jiwa Lin Bai seperti pengalaman penelitian Lin Bai sendiri tentang Fa Yan Sura, yang segera mengendalikan mata Sura ke tahap awal. Setelah meninggalkan gerbang klan Sura, para prajurit dinasti Qin pergi ke lembah Jueseng dengan hati-hati. Butuh beberapa jam untuk mencapai lembah Jueseng. Selama jam-jam ini, Lin Bai berlatih mata Dharma Sura. Qin Yuyan dan Jiang Xuansu sama-sama melihat bahwa Lin Bai linglung dan mengikuti tim seperti mayat berjalan. Mereka khawatir tentang keselamatan Lin Bai dan datang untuk bertanya kepadanya berkali-kali. Namun, Lin Bai hanya menolak untuk mengatakan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman dalam latihan. Mohon jangan khawatir tentang saudari senior Qin dan saudari senior Jiang. Ada lembah Jueseng di depan kalian. Tetaplah bersemangat. Fang Gang berjalan di barisan depan, setelah melihat peta dengan jelas untuk membedakan arah, Qi Ling yang positif berkata. 3 jam kemudian, tim pavilion Qin tiba di lembah Jueseng. Saat ini, Lin Bai dengan kasar berlatih Sura Fa Yan hingga ke tahap masuk. Mendengar kata-kata Fang Gang, Lin Bai pulih dari latihan, memulihkan semangatnya, dan melihat ke pegunungan di depan. Bab 4372, Pemimpin. Ada lembah Jueseng di depan kita. Ayo kita bangun. Dilihat dari peta, Fang Gang dan Qin Yuyan dapat melihat pegunungan lembah Jueseng beberapa mil di depan. Mendengar suara itu, Lin Bai juga terbangun dari pencerahan, memulihkan semangatnya, dan mengikuti Lin Bai ke depan. Apa yang telah kamu pelajari? Jiang Xuansu berjalan melewati Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah. Lin Bai menoleh dan menatapnya, lalu meliriknya dengan senyum cemerlang, aku telah menyadari bahwa langit dan bumi itu tak terbatas, misteri alam semesta. Hahaha. Jiang Xuansu melirik Lin Bai, dan mendengar bahwa Lin Bai sedang bercanda dengannya. Ia berkata, jika kau benar-benar dapat memahami sifat tak terbatas dan misteri alam semesta, maka kau mungkin sekarang adalah seorang yang abadi. Sambil tertawa bersama Jiang Xuansu, orang-orang perlahan melangkah ke dalam lingkup lembah Jueseng. Ada mayat. Fang Gang berjalan di depan dan berbisik. Lin Bai melihat ke samping matanya dan melihat banyak mayat tergeletak di depannya. Darah mengalir di seluruh tanah. Luka pada mayat itu sangat kasar. Tampaknya mayat itu dirobek-robek oleh manusia, dan tunggul-tunggulnya berserakan di tanah. Tuan Chen melangkah maju untuk melihat lebih dekat, lalu menoleh ke Qin Yuyan dan berkata, itu adalah seni bela diri keluarga Li, 8 keluarga paling kuat di Hengsu. Namun, tampaknya semua prajurit keluarga Li telah tewas di sini. Diperkirakan hanya beberapa orang kuat yang berhasil lolos. Seseorang bertanya, siapa yang membunuh mereka? Dengan cara yang begitu kejam, tulang-tulang mereka tampak telah dirobek-robek oleh manusia. Mata Fang Gang berbinar, apakah orang itu Kui? Ren Kui. Banyak orang bergidik mendengar nama itu. Sejak melangkah masuk ke kuil Tao Sura, orang-orang belum pernah melihat kemunculan Ren Kui.
Semua orang dari Sekte Sura tinggal di gerbang gunung Sekte Sura, dan hanya sedikit dari mereka yang berkeliaran di luar gerbang gunung. Namun, di sepanjang jalan, orang-orang berhati-hati untuk menghindari situasi berbahaya dan menghindari orang-orang ini. Melihat mayat-mayat di hutan, Lin Bai mengangkat kepalanya dalam diam, dan keyakinannya tergerak. Kekuatan spiritualnya terkonsentrasi di matanya. Mata Dharma Sura bergerak. Pandangannya segera menyebar dan dia melihat pemandangan itu ke segala arah dan dalam jarak ribuan mil. Pada saat yang sama, Jiang Xuanzu juga mulai menggunakan metode operasi pupil di sekitar Lin Bai, yang menunjukkan tanda-tanda aneh di sekitar pengamat. Dengan melirik metode Lin Bai Sura, Lin Bai menemukan bahwa jalan menuju lembah Jueseng hampir tertutup mayat dan darah mengalir ke sungai. Tidak hanya ada prajurit dari 8 keluarga kuat di Hengsu, tetapi juga mereka yang mengenakan pakaian dan busana kamar dagang Qianlou dan kamar dagang Bao Guang. Bau busuk memenuhi seluruh hutan. Saat pandangan Lin Bai terus bergerak maju, dia melihat seorang pria berdiri di hutan seperti mayat sejauh 9.000 mil. Jari-jarinya ramping seperti pisau tajam, wajahnya ganas, pakaiannya busuk dan compang camping, matanya pucat tanpa mata, dan seluruh tubuhnya penuh dengan napas mati. Lin Bai hanya melihatnya dan menilai bahwa pria ini jelas bukan manusia hidup. Dia tidak memiliki fluktuasi kultivasi dan kekuatan spiritual, seperti manusia biasa, tetapi dia memberi Lin Bai tekanan yang sangat kuat. Dia berdiri di hutan, tidak bergerak, seperti kayu, tetapi ketika Lin Bai melihatnya dari ribuan mil jauhnya, tiba-tiba, pria itu mengangkat kepalanya, dan di bawah rambutnya yang tidak teratur, sepasang mata mati menatap Lin Bai. Ketika Lin Bai dan garis pandangnya bertemu, napas dingin yin mengalir ke tubuhnya dari telapak kakinya, yang membuatnya menggigil. Tetapi Lin Bai tidak menarik kembali kekuatan mata Sura. Sebaliknya, dia terus memperhatikan setiap gerakannya. Ketika matanya bertemu dengan Lin Bai, tiba-tiba, Lin Bai melihat orang itu melangkah keluar dan berlari ke arah Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat. Kita dalam masalah. Lin Bai segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Wajah Jiang Xuanzu benar, dan ketika dia menggerakkan matanya, dia melihat orang itu, Kuisa, datang ke posisi tim. Masalah apa? Qin Yuyan dan Fang Gang masih dalam keadaan mendung. Mereka baru saja bertanya. Tiba-tiba, mereka mendengar bahwa ada binatang buas raksasa di hutan di depan, menghancurkan pohon dan bergegas ke arah mereka. Suasana suram dan mengerikan segera menghantui orang-orang. Fang Gang, Qin Su, dan yang lainnya dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan bersorak keras, bersiap untuk pertempuran. Jangan bertarung. Kita bukan lawannya, cepat mundur. Teriak Lin Bai. Lin Bai telah melihat bahwa orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan bukan orang biasa. Diperkirakan semua prajurit yang tewas di hutan tadi dibunuh olehnya. Jika seniman bela diri kabinet Qin bertarung dengannya di sini, mereka pasti akan berakhir dengan hasil yang sama. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Bai berbalik dan pergi. Jiang Xuanzu mengikuti Lin Bai. Melihat Lin Bai melarikan diri, Qin Yuyan berkata dengan tergesa-gesa, sekarang tempat ini jauh dari lembah Jueseng. Kita tidak perlu bertarung dengan Ren Kui, yang akan merusak kekuatan kita. Jika kamu mendengarkan saudara muda King Luo, mundurlah terlebih dahulu. Para prajurit dinasti Qin mundur dengan cepat. Qin Yuyan, Qin Su, Fang Gang, Chen Lao, dan yang lainnya semuanya adalah praktisi Tao dan alam dewa. Jiang Xuanzu dan Lin Bai melangkah lebih dulu, sementara prajurit lainnya lebih lambat. Mereka menoleh ke belakang dan melihat bahwa pria yang dibunuh Kui keluar dari hutan dan melompat ke udara. Cakar tajamnya langsung menusuk dada seorang prajurit Tao. Terdengar teriakan keras, dan prajurit yang menghormati alam itu terbelah dua, dan darahnya beterbangan di udara, menumpahkan daun-daun kuning ke tanah. Kerumunan orang berlarian di hutan, tetapi pria Kui tampaknya tidak membiarkan Lin Bai dan yang lainnya pergi. Dia mengejarnya sepanjang jalan. Mengejar para prajurit dalam tim, Qin Su melihat kembali situasi di belakangnya dan berkata, pria ini Kui tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Fang Gang berkata dengan suara pelan, adik seperguruan King Luo benar. Lembah Jueseng terletak di sisi barat gerbang Sekte Sura. Tempat ini dulunya adalah tempat para tetua Sekte Sura dikurung. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah para tetua Sekte Sura. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan para murid dari sekolah lain. Jika kita bertarung dengan mereka, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Selama pelarian, Lin Bai sesekali menoleh ke hutan. Menurut orang-orang, dia semakin berani. Kecepatannya luar biasa. Mengejar seorang prajurit adalah pembunuhan instan. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan Lin Bai sedikit takut.
Pada saat ini, pria Kui memenggal kepala seorang prajurit dan melihat ke depan. Lin Bai menyadari bahwa kekuatan misterius mengalir keluar dari matanya yang mati. Seketika, beberapa prajurit di paviliun Qin berada dalam keadaan kebingungan. Mereka menghunus pedang dan menebas para prajurit di samping mereka. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Aku akan bertarung denganmu." "Ayo, eja itu." Orang yang terpotong itu mematahkan lengannya dan berteriak dengan panik, "Adik seperguruan Zhang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukannya padaku?" "Ren Kui, anjing, aku akan bertarung denganmu." Prajurit itu tidak bertanya, ekspresinya seperti akan pecah. Dia mengayunkan pedangnya dan bergegas untuk bertarung dengan prajurit itu. Sihir. Ketika Lin Bai melihat penampilan kedua prajurit itu, dia segera mengerti bahwa ini adalah ilusi mata sura. Ketika Ren Kui mendongak dan membuka matanya tadi, prajurit itu dan Ren Kui saling memandang dan jatuh ke dalam ilusi mata sura. Dia membawa rekan seni bela diri itu bersamanya sebagai Ren Kui, dan dia mengayunkan pedangnya dan memotong. Bab 4373 Ilusi Mematikan. Semua murid Sekte Sura telah disempurnakan menjadi Kui, tetapi mereka masih dapat melakukan sihir mata sura. Lin Bai sangat terkejut. Menurut akal sehat, ketika dia disempurnakan dan tidak memiliki kekuatan spiritual dan pencapaian dalam tubuhnya, dia sama sekali tidak dapat mengaktifkan operasi mata sura. Bagaimana Ren Kui melakukan ilusi mata sura? Di dunia latihan, hanya ada sedikit kekuatan sihir dan cara mata dan pupil ajaib, dan tidak banyak praktisi. Lin Bai jarang bertarung dengan praktisi seni bela diri, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Lin Bai melarikan diri, dari waktu ke waktu untuk melihat kembali ke mata pria Kui, berusaha untuk tidak melihat matanya. Lin Bai memperhatikan bahwa setiap kali seorang seniman bela diri dan Ren Kui saling memandang, dia akan segera jatuh ke alam mimpi. Dia akan bertindak gila pada prajurit di sekitarnya, atau berdiri linglung, menunggu pria Kui untuk mengejar dan mengambil nyawa mereka. Pada saat ini, Lin Bai memahami kekuatan mata sura. Dia bisa langsung membiarkan para prajurit tenggelam dalam ilusi dan jatuh ke dunia ilusi yang diciptakan secara instan oleh mata sura. Di dunia ilusi itu, mungkin para prajurit ini masih mencoba melarikan diri, tetapi sebenarnya, tubuh mereka telah membeku di tempat dan tidak bergerak. Tidak. Mata sura bukan hanya teknik pupil mata ajaib yang digerakkan oleh kekuatan spiritual mata Dharma Sura adalah untuk mengolah mata sendiri menjadi mata Dharma. Pada saat ini, Lin Bai terbangun seperti mimpi dan segera mengerti mengapa para pengikut Sekte Sura yang menjadi Ren Kui juga dapat mendesak mata Dharma Sura. Mata sura berbeda dari metode lain. Pupil mata ajaib lainnya digerakkan oleh kekuatan spiritual, yang setara dengan semacam kekuatan sihir. Namun, mata sura berbeda. Ketika mata sura dikultivasikan ke tingkat tertentu, sepasang mata prajurit ini akan berubah sesuai dan menjadi sepasang mata ajaib yang dapat melihat melalui ilusi dan ilusi dalam sekejap. Singkatnya, mata Dharma Sura harus menjadi bagian dari tubuh prajurit dan menyatu dengan prajurit. Bahkan jika prajurit itu jatuh di masa depan, selama tubuhnya tidak membusuk dan matanya masih ada, kekuatan mata sura dapat digunakan tanpa kekuatan spiritual apapun. Mata sura ini benar-benar misterius. Lin Bai tergila-gila di dalam hatinya, dan kekuatan mata sura membuatnya sangat bersemangat. Pada saat ini, Lin Bai juga mengerti mengapa Sekte Sura dapat bangga dengan dunia iblis dan mendominasi dunia dengan mata Dharma Sura. Jika dia pandai berkultivasi, bagaimana mungkin dia tidak mendominasi dunia? Ketika mengamati orang Kui, tiba-tiba orang Kui itu memperhatikan Lin Bai, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Bai. Tidak bagus. Seru Lin Bai, dan buru-buru menoleh, tetapi sudah terlambat. Kedua mata itu saling memandang di udara, tetapi tidak membuat Lin Bai merasa tidak nyaman. Lin Bai masih melaju dengan kecepatan penuh di depan, pepohonan di sekitarnya terus mundur, dan dia akan semakin jauh. Adik King Luo. Adik King Luo. Apa yang kamu lakukan, adik seperguruan King Luo? Larilah. Di tengah kecepatan penuh Lin Bai, dia tiba-tiba mendengar suara halus Qin Yuyan dan Jiang Xuansu datang dari telinganya. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, apakah aku tidak melarikan diri dengan sekuat tenaga? Mengapa saudari seperguruan Jiang dan Qin menyuruhku lari? Lin Bai melihat ke sampingnya sendiri, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan berlari dengan sekuat tenaga, dan tidak berbicara kepada Lin Bai. Di belakangnya, para prajurit kabinet Qin juga berlari untuk menyelamatkan diri dengan panik, hanya mendengar angin bersiul, tidak ada suara Jiang Xuansu dan Qin Yuyan. Tidak. Aku telah tersihir. Lin Bai segera menyadari bahwa para seniman bela diri di kabinet Qin, termasuk Qin Yuyan dan Jiang Xuansu,
adalah sosok palsu yang diciptakan oleh mata Dharma Kuitura. Lin Bai tampaknya masih berusaha melarikan diri, tetapi sebenarnya tubuhnya mungkin masih di tempatnya, tidak ada perubahan. Melahap buah dao. Melanggar larangan. Dengan tergesa-gesa, Lin Bai tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk melahap buah dao. Dia ingin menghancurkan sihir itu. Namun, kekuatan menelan Taoisme surga hanya berguna untuk menekan susunan itu, dan tidak dapat menghancurkannya. Tepat ketika Lin Bai bingung, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia terbang keluar dari penutup roh siang hari Lin. Dengan pedang yang ganas, dia membelah ilusinya, dan membiarkan kesadaran Lin Bai kembali ke tubuhnya. Inti pedang adalah inti Tao. Sihir adalah yang paling efektif untuk seni bela diri dengan Tao dan pikiran yang tidak stabil. Demikian pula, efek sihir jauh lebih lemah bagi mereka yang sangat teguh dalam Tao dan pikiran mereka. Hati Tao Lin Bai, setelah cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di tanah kuno dan makam dewa, sangat kuat, dan juga memadatkan hati Taoisme. Jika orang ini Kui masih hidup, mungkin Lin Bai akan dibatasi olehnya, tetapi sekarang dia sudah menjadi Ren Kui dan sudah mati, dan kekuatan mata Sura juga melemah. Hati pedang Lin Bai menyala, dan kemudian memotong sihir menjadi berkeping-keping. Ketika kesadaran Lin Bai kembali saat itu, dia tiba-tiba mendongak, orang yang Kui telah bunuh di depannya. Lin Bai hanya dikendalikan oleh ilusi waktu bernapas, tetapi ini membuatnya berjalan di jalan mata air kuning. Wajah Ren Kui yang dingin dan kejam muncul di depan Lin Bai. Dia mengayunkan cakarnya dan ingin membunuh Lin Bai. Namun, pada saat ini, bayangan indah muncul dari punggung Lin Bai. Jiang Xuanzu terbang di udara dengan telapak tangan yang ganas, dan memukul pria itu hingga jatuh dari langit dan jatuh berantakan ribuan meter jauhnya. Jiang Xuanzu layak menjadi putri suci dari Sekte Iblis Abadi dan prajurit di puncak alam Tao dan Dewa. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk membunuh prajurit manapun di alam yang sama. Kekuatannya luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Jiang Xuanzu memukul Ren Kui dengan satu tangan dan berteriak kepada Lin Bai. Lin Bai berkata dengan suara dingin, aku telah terkena sihirnya. Jiang Xuanzu menarik napas dalam-dalam, jangan lihat matanya. Ketika kamu datang ke kuil Tao Sura, bukankah kamu mengumpulkan buku-buku kuno dan bahan-bahan kuil Tao Sura? Tidakkah kamu tahu bahwa Sekte Sura terkenal dengan teknik pupil mata? Mata mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan langit. Ceroboh. Lin Bai berkata dengan rasa takut yang masih ada, dia segera terbang bersama Qin Yuyan dan mengejar tim. Jika bukan karena Jiang Xuanzu yang baru saja kembali untuk menyelamatkannya, bahkan jika Lin Bai melepaskan diri dari ilusi antara napas dan napas, dia tidak akan pernah bisa menahan pukulan Ren Kui. Lin Bai dan Jiang Xuanzu mengikuti tim. Qin Yuyan bertanya dengan cemas, King Luo, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lin Bai berkata demikian, tetapi hatinya dingin. Jika Jiang Xuanzu tidak kembali tepat waktu untuk menyelamatkannya, dia akan berakhir dengan hemiplegia bahkan jika dia tidak mati. Terlebih lagi, Lin Bai tidak merasa bahwa dirinya dalam bahaya, meskipun dia menelan Dao Guo dan Perdana Menteri tertinggi. Kerumunan terus melarikan diri. Pria itu dipukuli oleh Jiang Xuanzu. Meskipun dia tidak mati, dia jatuh ke dalam rumput liar dan menghilang. Bab 4374, Bertahan Hidup dari Bencana. Mereka melarikan diri bermil-mil berturut-turut dan berhenti di kaki lereng bukit. Fang Gang menoleh ke belakang, dan tidak menemukan jejak pengejaran Ren Kui. Dia menghela napas lega, sepertinya orang itu Kui menyerah. Lin Bai menoleh ke belakang. Mata Sura bersinar dan melihat semua pemandangan dalam jarak 10.000 li. Dia tidak menemukan jejak Ren Kui. Dia duduk bersila di tanah untuk menenangkan pikirannya. Setelah sihir itu, pikiran Lin Bai tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia selalu menyimpan perasaan curiga. Lin Bai telah menilai apakah semua yang ada di sekitarnya benar atau tidak, dan apakah dia masih dalam sihir. Mata Dharma Suraku baru saja dimulai, dan aku tidak dapat bersaing dengan mata Dharma Sura orang itu. Jika aku mengolah mata Suraku ke tingkat yang lebih tinggi, aku seharusnya dapat menahan ilusi dan ilusi lainnya. Aku tidak menyangka bahwa sihir mata Sura begitu kuat. Bahkan jika aku melepaskan diri dari ilusi dengan hati pedang, itu masih memiliki pengaruh yang begitu besar pada pikiran Taoisku. Setidaknya, dalam jangka waktu tertentu, pikiran Taoisku tidak dapat distabilkan. Mengerikan. Lin Bai berkata dalam hatinya. Qin Yuyan memerintahkan tim untuk duduk dan memperbaiki, dan pada saat yang sama menghitung jumlah orang,
dan menemukan bahwa lebih dari 20 prajurit tewas di tangan pria Kui. Awalnya, ada ratusan prajurit di Istana Kekaisaran Dinasti Qin. Karena mereka dibunuh oleh kura-kura gunung yang ganas dan dibawa pergi oleh Jiang Hu, hanya ada lebih dari 80 prajurit yang tersisa, dan lebih dari 20 dibunuh oleh Ren Kui. Sekarang hanya ada lebih dari 60 prajurit yang tersisa. Yang terpenting adalah lebih dari 60 prajurit berada dalam keadaan kebingungan. Banyak dari mereka yang takut dengan bahaya di medan Taois Sura, dan efektivitas tempur mereka akan berkurang setidaknya setengahnya. Dibandingkan dengan mereka, Lin Bai cukup bagus. Meskipun dia terkena sihir, sekarang dia bisa menstabilkan hati Tao dengan duduk berlutut sejenak. Namun, orang-orang seni bela diri itu memiliki fluktuasi yang hebat di hati Tao. Di bawah rasa takut dan bahaya yang tidak diketahui, tekanan hati mereka menjadi 2 kali lipat. Situasi ini mudah dikalahkan oleh mata sura dan jatuh ke dalam ilusi. Setelah beberapa saat, Lin Bai menstabilkan hatinya dan bangkit lagi. Wajahnya tenang. Qin Yuyan datang dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja, saudara seperguruan muda King Luo? Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, jika kamu tidak hati-hati, kamu benar-benar terkena sihir. Terima kasih atas bantuan saudara seperguruan senior Jiang, jika tidak, nyawa saudara seperguruan muda itu akan hilang di kuil Tao Sura. Fang Gang berkata kepada Lin Bai, baru saja, kamu sedang melarikan diri. Saudara seperguruan King Luo tiba-tiba berdiri diam, dan pria Kui terus maju selangkah demi selangkah. Namun, kami takut. Sebelumnya, saudari seperguruan Jiang begitu kuat, dia membiarkan Ren Kui dikalahkan dan kamu diselamatkan. Fang Gang sangat terkejut dengan kekuatan kultivasi Jiang Xuanzu. Hanya dengan telapak tangan itu, dia mampu melampaui rekan-rekannya. Namun, Fang Gang sangat penasaran. Tampaknya di antara orang-orang yang dikenalnya, tidak ada saudari seperguruan dengan nama keluarga Jiang yang begitu kuat. Mengenai asal-usul identitas Jiang Xuanzu, banyak orang telah berspekulasi. Qin Su berjalan ke arah Qin Yuyan dan membisikkan beberapa patah kata di samping telinga Qin Yuyan. Kemudian, dengan rasa ingin tahu di matanya, dia menunggu jawaban Qin Yuyan. Qin Yuyan tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Menanggapi jawaban Qin Yuyan, wajah Qin Su menunjukkan warna terkejut, dan matanya sangat terkejut. Kemudian wajahnya secara bertahap menunjukkan rasa hormat kepada Jiang Xuanzu. Jelaslah bahwa Qin Su telah mengetahui identitas Jiang Xuanzu dari Qin Yuyan dan bahwa saudari senior yang cantik dengan kain kasa ini adalah orang suci kontemporer dari Sekte Iblis Abadi. Tuan Chen berkata, kita semua sudah selesai. Sekarang mari kita bahas bagaimana kita bisa melewati hutan ini dan mencapai lembah Jueseng. Kita semua harus tetap bersemangat. Masalah ini terkait dengan hidup dan mati semua orang, jadi kita tidak bisa menoleransi olok-olok apapun. Qin Su berkata, jika aku bergandengan tangan dengan saudari senior Jiang, kita mungkin bisa menyeimbangkan diri dengan orang itu untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu ini, kamu bisa dengan cepat melewati hutan. Pada saat itu, kita akan menyingkirkan Ren Kui dan berbalik bersama tim. Fang Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Quixiwei kuat, kita tidak lemah. Kita memang bisa mengimbanginya, tetapi bagaimana memastikan bahwa hanya ada satu orang di hutan? Bagaimana jika ada 2, 3, atau lebih? Adik seperguruan King Luo baru saja menghentikan kita bertarung dengan Ren Kui. Itu benar. Sekarang kita berada di tempat terang dan Ren Kui berada di tempat gelap. Kita tidak tahu jumlah Ren Kui. Jika kita bertarung dengan Ren Kui dengan gegabah, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Chen berkata, sekarang lembah Jueseng sudah dekat. Jika kita berbalik dan pergi saat ini, perjalanan ini akan benar-benar sia-sia. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka semua bingung. Lin Bai berdiri di samping, menonton dalam diam, menunggu semua orang membuat keputusan. Lin Bai berkata, kakak seperguruan Qin, jika tim pavilion Qin dapat melewati hutan sendirian, itu tidak mudah. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, adik seperguruan King Luo, maksudmu? Lin Bai berkata, karena pavilion Qin tidak bisa melewati hutan, maka prajurit lain juga tidak bisa. Jika tebakanku benar, kamar dagang Qianlou dan kamar dagang Bao Guang, serta 8 keluarga besar di Hengzhou, sedang beristirahat di tempat yang aman di luar hutan. Mereka datang ke sini sebelum kita. Mereka pasti tahu lebih banyak tentang jumlah orang di hutan daripada kita. Maksudku, ini sangat sederhana, ada 2 cara. Cara pertama adalah pavilion Qin harus bergegas untuk menghancurkan blokade Ren Kui. Namun,
Aku rasa bahkan jika kita dapat menerobos blokade Renkui dan tiba di lembah Jueseng, hanya setengah dari lebih dari 60 prajurit kita yang akan selamat, bahkan mungkin kurang. Cara kedua adalah bergandengan tangan dengan kamar dagang atau keluarga lain untuk bertarung dengan mereka hanya ketika mereka menyerbu hutan dan mencapai lembah Jueseng. Tentu saja, metode ini juga sangat berbahaya. Jika kita bergandengan tangan dengan mereka, kita harus selalu waspada. Mereka mungkin berpikir bahwa jika mereka menemukan kesempatan, mereka akan membalas dendam kepada kita, atau mereka akan melemahkanku dengan meminjam tangan Renkui. Kekuatan kita. Untuk saat ini, hanya ada dua cara untuk melakukannya. Tolong jangan panik. Biarkan aku memikirkannya. Qin Yuyan pergi ke satu sisi, memikirkan kelebihan dan kekurangan dari dua metode Lin Bai, serta metode lainnya. Setelah sekitar setengah lingkaran, Qin Yuyan kembali dan berkata, jika kita menerobos, kekuatan orang-orang ini terlalu kuat, akan ada lebih banyak korban. Selain itu, prajurit dan Renkui kita bertarung, tingkat kemenangannya tidak tinggi. Tetapi jika kita bergandengan tangan dengan kamar dagang dan keluarga lain, bahkan jika mereka menggigit kita saat itu, kekuatan pejuang mereka tidak jauh berbeda dari tim kita. Bahkan jika mereka membalas, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan, yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan di tangan Renkui. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Qin Yuyan telah diakui oleh banyak orang. Sekarang, kecuali beberapa seniman bela diri di alam Taoisme dan dewa, tim paviliun Qin lainnya seperti ayam dan anjing lokal di depan Renkui, dan tidak memiliki perlawanan. Tetapi jika mereka bergandengan tangan dengan keluarga kamar dagang lainnya, bahkan jika mereka membalas, para pejuang ini dapat memiliki kekuatan untuk melawan. Sebaliknya, tampaknya tingkat kemenangan lebih tinggi meskipun berusaha menyembunyikan kulit dengan kamar dagang dan keluarga lainnya. Bab 4375 Keluarga Wang dan Keluarga Wu. Saya memutuskan untuk menyelidiki situasi palsu dan nyata dari kekuatan lain sebelum membuat keputusan. Setidaknya saya harus menemukan posisi mereka terlebih dahulu. Qin Yuyan merenung cukup lama. Anda tidak dapat bergerak di sini. Kakak seperguruan Jiang dan saya akan pergi. Lin Bai menyarankan bahwa meskipun Lin Bai gagal mengolah mata Dharma Sutra sampai batas tertentu, dia masih dapat memainkan beberapa fungsi di depannya. Selain itu, Jiang Xuanzu juga memiliki mata Dharma di tubuhnya, jadi lebih aman bagi mereka untuk berjalan bersama daripada yang lain. Kakak seperguruan Jiang, apakah Anda tidak keberatan? Dalam benak Qin Yuyan, Lin Bai dan Jiang Xuanzu adalah prajurit yang paling puas yang mengatur untuk menjelajahi jalan. Di satu sisi, Lin Bai tenang, dan di sisi lain, Jiang Xuanzu memiliki prestasi yang mendalam. Mereka akan saling membantu dalam tindakan mereka. Ya, Jiang Xuanzu hanya setuju. Baiklah, akan ada adik laki-laki Lao Qingluo dan kakak seperguruan Jiang. Qin Yuyan menarik mereka ke samping dan berkata dengan suara rendah, jika adik seperguruan Qingluo dan kakak seperguruan Jiang bertemu dengan seniman bela diri dari kamar dagang lain, jelaskan niat mereka. Jika mereka memiliki pertukaran kepentingan, mereka akan menyerahkan keputusan kepada adik seperguruan Qingluo. Tidak perlu bertanya padaku. Aku yakin adik seperguruan Qingluo tidak akan membiarkan paviliun Qin milik kakak seperguruan menderita, bukan? Qin Yuyan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, selain itu, lebih baik bagi adik seperguruan untuk menemukan tim kamar dagang Qianlou dan Bao Guang, dan lebih baik membentuk aliansi dengan mereka. Lin Bai tersenyum, jangan khawatir, kakak seperguruan Qin. Qin Yuyan segera mengatur agar para prajurit lain memilih tempat yang aman untuk beristirahat, sementara Lin Bai dan Qin Yuyan berjalan ke hutan lebat bersama-sama lagi untuk mencari pasukan kamar dagang lainnya. Hati-hati. Tidak mudah untuk membersihkan orang-orang di sini. Orang yang baru saja kutampar belum mati. Jiang Xuanzu berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, seorang pendekar di alam yang sama pasti akan mati jika aku membantunya. Orang itu Kui masih bisa bertahan hidup. Jelas, kultivasinya sangat kuat. Lin Bai memperhatikan bahwa cahaya di mata Jiang Xuanzu berkedip. Jelas bahwa dia telah mengoperasikan kekuatan mata ajaib. Awalnya, Lin Bai tidak tahu bahwa ini adalah kekuatan mata, tetapi kemudian, setelah Jiang Xuanzu mengatakannya, Lin Bai baru saja terbangun seperti mimpi. Pada saat yang sama, setelah Lin Bai terbang dalam jarak tertentu, mata Sura juga akan berlari sekali. Setelah mengetahui situasi di sekitarnya, dia akan menemukan arah yang aman dan terbang menjauh. Apakah itu orang yang tadi ada di sana? Lin Bai tiba-tiba melihat sosok yang berdiri di bawah pohon besar. Tubuhnya kaku dan kaku.
Ada bekas telapak tangan di dadanya, yang jelas ditinggalkan oleh Jiang Xuanzu. Yah, itu dia. Jiang Xuanzu juga menyadarinya, tetapi tiba-tiba dia menatap Lin Bai dengan heran dan berbisik, pria itu kui masih ribuan mil jauhnya dari kita. Kau benar-benar dapat melihatnya. Apakah kau juga telah berlatih teknik pupil mata ajaib? Lin Bai tersenyum, memang benar aku telah berlatih, tetapi aku tidak menguasainya dengan baik. Ketika aku menggunakannya, aku tidak berani menunjukkannya kepadamu. Jiang Xuanzu mengerutkan bibirnya, dan mereka pergi ke arah lain untuk mencari jejak orang yang masih hidup di hutan lebat. Sepanjang jalan, Lin Bai dan Jiang Xuanzu menemukan jejak Renkui lainnya, tetapi setelah menemukannya, mereka melewatinya lebih awal. Seseorang. Tiba-tiba, mata Lin Bai dan Jiang Xuanzu berbinar, dan mereka menemukan tanda-tanda orang yang masih hidup di depan mereka. Mereka segera mendekati masa lalu dengan hati-hati. Ada sebuah bukit kecil di depan. Lin Bai dan Jiang Xuanzu menemukan bahwa seseorang bersembunyi di kegelapan. Mereka dengan hati-hati mengamati segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka tampak seperti prajurit yang diatur untuk berpatroli. Pria ini tampaknya sedang berpatroli. Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Kakak senior Jiang, apakah Anda melihat bahwa pria ini adalah seorang pendekar?" Jiang Xuanzu berkata tanpa berkata-kata, "Saya telah berlatih keras di Gua Xianfo sepanjang tahun. Saya belum pernah bertemu banyak orang seperti Anda. Bagaimana saya bisa mengenal mereka? Saya tidak bisa menahannya. Saya harus pergi dan bertanya." Lin Bai dan Jiang Xuanzu segera terbang menjauh dan mendarat di depan pria ini. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuanzu turun dari langit, mereka mengejutkannya. Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan gugup. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin bertanya siapa Anda." Pria itu keluar dari rerumputan dan menatap Lin Bai dengan ngeri, "Apakah Anda ras manusia? Bukankah itu manusia? Apakah Anda pikir kami terlihat seperti Renkui? Jika kami adalah pemimpinnya, Anda pasti sudah mati sekarang." Lin Bai berkata dengan tenang, "Kekuatan macam apa Anda?" "Saya anggota keluarga Wang, salah satu dari 8 keluarga di Hengsu." "Siapa Anda?" Pria itu bertanya, setelah melapor kepada keluarganya. "Keluarga Wang." Lin Bai dan Jiang Xuanzu saling memandang, lalu berkata kepada pria itu, "Kami adalah prajurit dari kamar dagang Paviliun Qin. Kali ini kami datang ke lembah Jueseng untuk mencari bunga di sisi lain. Namun, sulit bagi kami untuk memasuki lembah Jueseng karena ada penjaga di sini." Nona Qin Yuyan dari Paviliun Qin berkata, "Karena kita tidak bisa masuk, maka pasukan lain tidak bisa masuk. Daripada kita semua berlarian tanpa hasil, lebih baik kita bergandengan tangan untuk melihat apakah kita bisa masuk ke dalamnya dan menemukan bunga di sisi lain. Saya diperintahkan untuk mencari sekutu. Berhenti bicara omong kosong dan bawa kami menemui bosmu." Mata lelaki itu berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, "Mohon tunggu sebentar, dan saya akan memberitahu pemimpin kita." Pria itu segera mengeluarkan catatan untuk menjelaskan situasinya. Tak lama kemudian, Lin Bai melihat beberapa sosok terbang dari kedalaman hutan lebat, dan kemudian datang ke Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan ki dan darah yang kuat di tubuhnya dan wajah yang kuat dan tegas. "Raja King, apakah Anda seorang prajurit Paviliun Qin?" Pria parubaya itu bertanya langsung setelah dia mendarat. "Di alam Tao dan Dewa, kita semua berada di tingkat Taoisme dan keabadian. Ini adalah kekuatan Jiang Qinglin." Lin Bai, dengan wajah tenang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kami memang pejuang di kabinet Qin. Ketika kami datang ke hutan lebat ini, kami diserang oleh pemimpin. Untungnya, kami mundur tepat waktu dan menghemat banyak tenaga." Kakak seperguruan Qin Yuyan berpikir bahwa sangat sulit untuk melewati hutan lebat dengan kekuatan Paviliun Qin, jadi dia ingin mencari seseorang untuk membentuk aliansi. Wajah Wang Qing tegas dan dia tidak tersenyum, "Berapa banyak orang kuat dan pejuang yang Anda miliki di Paviliun Qin?" Lin Bai berkata, "Ada 5 seniman bela diri di alam Tao dan Dewa, lebih dari 10 di tingkat abadi Tao, dan ada lebih dari 40 seniman bela diri di tingkat Daosun." Wang Qing sangat terkejut. Lin Bai bertanya, "Sepertinya keluarga Wang menderita kerugian besar di hutan lebat. Tidak banyak pejuang di tim." Ketika dia melihat jumlah orang yang terbunuh di hutan rahasia, jumlah orang yang telah terbunuh di hutan rahasia Raja Qin terlihat jelas. Tanpa menunggu Wang Qing menjawab, beberapa seniman bela diri keluar dari kegelapan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Dia berkata sambil tersenyum, "Hahaha,
Jika kamu dapat bergandengan tangan dengan Paviliun Qin, mungkin kamu tidak akan kembali dengan tangan kosong.